Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Ikhwatu iman rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau diutus oleh Allah tiada lain kecuali sebagai basyiran, pemberi kabar gembira, nadhiran, pemberi ancaman. Sebagaimana yang Allah firmankan, Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhiran. Sesungguhnya kami mengutusmu Muhammad dengan membawa kebenaran, basyiran sebagai pemberi kabar gembira, wa nadhiran sebagai pemberi ancaman. Artinya, tidak ada yang disampaikan oleh Rasulullah kecuali mengandung dua hal. Yang pertama, basyiran, kabar gembira. Yang kedua, nadhiran, ancaman. Dan tidak ada ayat dalam Al-Quran kecuali menerangkan dua hal. Yang pertama basyiran, kabar gembira. Yang kedua nadhiran, yaitu ancaman. Dan tidak ada yang Allah berikan kepada manusia kecuali padanya ada dua hal yang harus diperhatikan. Basyiran wa nadhiran, ada kabar gembira dan ada ancaman. Ketika Allah memberikan nikmat kesehatan kepada kita, kepada manusia, maka dalam kesehatan itu ada dua hal yang terkandung. Yang pertama, basyiran. Dengan kesehatan itu Allah akan memberikan kabar gembira jika dimaksimalkan dengan kebaikan dan ibadah, juga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan kesehatan yang Allah berikan bisa jadi menjadi nadhiran, menjadi ancaman jika kesehatan tersebut tidak menjadikan dirinya lebih taat kepada Allah, tidak menjadikan dirinya berbuat baik, berbuat maslahat untuk kehidupan diri dan masyarakat secara umum. Ketika Allah memberikan harta kekayaan kepada manusia, maka di sana ada dua hal. Yang pertama basyiran, yang kedua nadhiran. Dengan harta yang Allah berikan bisa jadi menjadi kabar gembira, sabab dengan harta tersebut dia bisa berzakat, dia bisa berinfak, dia bisa bersedekah, dia bisa memperhatikan orang-orang lemah. Dan dengan harta kekayaan bisa jadi sebagai ancaman, nadhiran, jika dengan harta tersebut tidak menjadi sebab dirinya taat dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun dengan usia, dengan umur yang Allah berikan kepada kita, di sana mengandung dua hal, basyiran wa nadhiran. Umur yang Allah berikan di sana ada kabar gembira, dan umur yang Allah berikan di sana ada ancaman. Tergantung mau diapakan umur yang Allah berikan kepada kita semua. Artinya, segala hal, segala perkara, segala ujian yang Allah hadirkan kepada kita mengandung dua hal, basyiran wa nadhiran. Begitupun seandainya Allah menguji kita dengan kesengsaraan, dengan kekurangan harta, maka dengan kesengsaraan itu sebetulnya Allah telah menyiapkan dua hal. Yang pertama,
bisa jadi dengan kesengsaraan tersebut Allah menyiapkan kabar gembira untuknya, yaitu berupa ganjaran pahala yang berlipat-lipat di akhirat kelak, sehingga dia layak menjadi penghuni surga yang paling utama. Dan dengan kesengsaraan pun bisa jadi nadhiran, ancaman, jika dengan kesengsaraan tersebut dia tidak berpikir bahwa neraka lebih menyengsarakan daripada kondisi yang ia alami waktu dunia. Begitupun dengan penyakit, bisa jadi basyiran, bisa jadi kabar gembira. Jika dengan penyakit itu mengantarkan diri senantiasa taat kepada Allah, dan bisa jadi berupa ancaman karena dengan penyakit tersebut dia menjadi suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatu iman rahimakumullah, maka apa yang Allah berikan, baik atau tidak menurut pandangan kita, di sana ada dua hal yang harus kita perhatikan, dua hal yang harus kita yakini. Di sana ada kabar gembira dan di sana ada ancaman. Di dalam surah Al-Baqarah Allah menjelaskan, innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah, wajahadu fi sabilillah, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatallah, merekalah yang sebenarnya mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini menjelaskan, ayat ini menegaskan tiga orang yang benar-benar dia mengharapkan rahmat Allah. Yang pertama, dia seorang mukmin. Yang kedua, dia seorang muhajir. Yang ketiga, dia seorang mujahid. Maka tiga hal inilah yang menjadi bukti bahwa dia benar-benar yarjuna rahmatallah, mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, innallazina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Secara sederhana, orang yang beriman disebut iman karena dia yakin, karena dia percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sepenuhnya. Maka orang yang percaya kepada Allah sepenuhnya, maka apa yang dia khawatirkan dari kehidupan dunia ini, apa yang ia takutkan dari kehidupan dunia ini, jika dia yakin akan kekuasaan dan kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena manusia bisa jadi menghalalkan berbagai cara. Kenapa? Karena dia diliputi dengan ketakutan-ketakutan yang luar biasa akan kehidupan dunia ini. Orang korupsi, orang mencuri. Kenapa? Ketakutan yang tinggi akan kesengsaraan yang hadir pada kehidupannya. Padahal pada waktu tersebut dia ada dalam kekayaan. Maka orang yang beriman, dia yakin akan Allah, dia percaya akan Allah, maka apa yang ia takutkan dan apa yang ia khawatirkan, maka sebetulnya kehidupannya akan tenang, akan nyaman, akan aman. Kenapa? Yakin Allah senantiasa menyertai dirinya di setiap kehidupannya di alam dunia, dan Allah akan hadiahkan untuknya kehidupan kelak di akhirat berupa surganya yang luar biasa. Oleh karenanya, ketika kita ragu akan kehidupan ini, bahwa Allah yang memberi rezeki, bahwa Allah yang memberikan karunia, bahwa Allah yang memberikan keamanan, maka di sanalah keimanan kita dipertanyakan. Sebab orang yang beriman, dia yakin bahwa diri ini dikuasai oleh Allah. Orang yang beriman, dia yakin bahwa hidupnya senantiasa akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang beriman yakin segala sesuatu yang ia lakukan akan senantiasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, walladzina hajaru, ketika dia beriman, hajaru, dia akan hijrah, dalam arti dia akan meningkatkan dirinya ke tahapan-tahapan yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan hijrahkan hatinya dari asalnya hasud,
menjadi orang-orang yang yakin akan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menghijrahkan lisannya dari bohong kepada jujur. Dia akan hijrahkan amalnya dari amal yang tidak baik menjadi amal yang baik. Maka orang beriman akan senantiasa merubah dari kebaikan, dari kejelekan menjadi kebaikan, dari keburukan menjadi sesuatu yang maslahat dan manfaat untuk kehidupan. Berarti orang yang berhijrah, dia akan senantiasa berpikir untuk menjadi orang baik, untuk menjadi orang terbaik, walaupun manusia tidak lepas dari kekurangan, tidak lepas dari kealfaan, tapi dia akan senantiasa berusaha menjadi orang-orang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut muhajir, orang yang berhijrah, yang siap menghijrahkan nafsunya kepada aturan Allah, yang siap menghijrahkan dirinya untuk ada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hijrah yang demikian tidak bisa diwujudkan kecuali oleh orang-orang yang beriman kepada Allah dengan iman yang sebenarnya. Yang ketiga, wajahadu fi sabilillah, orang yang senantiasa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya konsep hidupnya dari bangun tidur sampai tidur kembali, maka konsep hidupnya adalah jihad di jalan Allah. Apa yang ia ucapkan, apa yang ia lakukan tidak akan lepas dari sebuah keyakinan bahwa diri ini senantiasa hendak mempersembahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mempersembahkan diri sepenuhnya kepada Allah, dialah yang disebut dengan mujahid, orang-orang yang benar-benar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Kemuliaan seorang mukmin jika pada dirinya terhimpun tiga perkara yang tadi. Dia sebagai mukmin, dia sebagai muhajir, dan dia sebagai mujahid, orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika tiga perkara ini tidak dipadukan dalam kehidupan nyata di dunia ini, maka Allah akan mempertanyakan di mana letak dan nilai keimanannya yang ia ungkapkan bahwa dirinya sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembuktian iman adalah hijrah. Pembuktian iman adalah jihad. Dia sanggup menghijrahkan dirinya dari ketidaktaatan menjadi ketaat, dari syirik kepada tauhid, dari bid'ah kepada sunnah, dari maksiat kepada taat, dan dia sanggup menjadikan dirinya senantiasa jihad di jalan Allah. Apapun yang ia lakukan diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ulaika yarjuna rahmatallah, mereka lah yang benar-benar mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita harapkan rahmat dari Allah, kita harapkan karunia dari Allah, kita harapkan pahala surga dari Allah, tapi diri ini lemah dari melakukan sebuah proses perbaikan kehidupan di dunia ini. Diri ini lemah menjadi sebagai mujahid di jalan Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Ikhwatu iman rahimakumullah, kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang ada akhirnya, kehidupan yang berakhir dengan kematian, kehidupan yang berakhir dengan hari kiamat, dan akan berujung di tempat dan waktu yang abadi, yaitu antara surga dan neraka. Maka surga
tidak mungkin terwujud kecuali dia benar-benar beriman, dia benar-benar berhijrah, dan dia benar-benar berjihad. Dan ya, neraka tidak mungkin ia bisa jauhi dan hindari jika ia tidak bisa mewujudkan keimanan, tidak bisa mewujudkan hijrah, dan tidak bisa mewujudkan sebenar-benarnya jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan usia yang Allah berikan sampai pada hari ini kita bisa bernafas, kita masih menghirup udara dengan leluasa. Mudah-mudahan menjadikan suatu kebaikan dalam kehidupan kita, menjadikan tekad yang kuat bahwa kita akan memaksimalkan hidup ini untuk beriman kepada Allah, untuk berhijrah dan berjihad di jalan Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahu ya'khudhu bi aidina ila ma fihi khairun lil islami wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum